lift up your voice. Our God, our God, be glorified. Our God, our God, our God, our God, be glorified. Jesus, come and bless the Lord. Come and bless the Lord. Come and bless the Lord who sits upon the throne. Our voice and all creation join as one. Exalt and magnify. We lift our heads up high. The splendor of our God. Our lips will cry. Our God be glorified. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom semua jemaat Betani, Presenting dimanapun Bapak Ibu berada semua, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Semua yang dahsyat dari Allah sedang terjadi dalam hidup. Wow, yang percaya katakan yes. Yang percaya katakan dahsyat. Yang percaya katakan wow. Haleluya, berikan kemuliaan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Success people say I go, I go, I go. And fascinating people say I grow, I go, I glorify. Selamat datang Bapak Ibu di ibadah raya live streaming BFA Internasional. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik di Indonesia maupun seluruh bangsa-bangsa, tetap semangat, tetap sukacita, karena Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dan sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang luar biasa dahsyat ini Tuhan. Kami siap melompat, bersorak, memuji dan bersyukur bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan, ibadah yang dahsyat dan luar biasa ini kami mulai dan kami tabiskan di dalam satu nama yang ajaib berkuasa. Hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus namanya. Yang percaya berkata amin. Yang percaya sorakan amin. Yang percaya berkata haleluya. Kita mau melompat bagi Tuhan. Kita mau bersyukur bagi nama Tuhan. Yesus dahsyat. Semua yang di rumah, si setiap musik nyata bagiku.
lagi. Semua karena Yesus, karena Allah. Engkau selamanya diberkati yang percaya. Atas aku dilimpahi karena Allah sanggup. Aku dilimpahi atas sempurna Allah Tuhan bagiku. Tuhan baik. Sorakan haleluya, sorakan haleluya, sebab Tuhan baik. Haleluya. Come on, lebih semangat lagi yang di rumah, yang di gereja, melompat, declare, say, come on. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita. Katakan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semua siap memuji kabar.
firman Tuhan, mari kita memuji, memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Hanya ada satu pribadi yang melayani, mengenal kita secara detail. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Oh Yesus, hatiku tak tahan menunggumu. Oh Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Sama-sama kita mengangkat tangan kita dan berkata, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Jiwaku berkata Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti Engkau, jiwaku Yesus, sekali lagi bagi Tuhan. Oh, seperti
kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita siapkan hati kita dan diberkati oleh firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hati kami. Urapi kami Tuhan dengan roh-Mu yang dahsyat bekerja pada setiap kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang masuk ke dalam hati kami Tuhan, bertumbuh subur, berakar Tuhan, menguatkan kami dan membuat kami dapat melakukan segala perkara-perkara yang hebat dan cakap menurut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kalau sebentar lagi Tuhan kami juga akan menyembah Engkau dengan harta kami, baik ucapan syukur kami, persembahan, persepuluhan kami, ucapan syukur kami, semua Tuhan, taburan kami mau bawa dengan ucapan syukur yang berlimpah-limpah, karena Tuhan baik. Engkau yang menyediakan benih Tuhan untuk kami makan, Engkau yang menyediakan benih untuk kami tabur, dan Engkau Tuhan juga yang menyediakan benih untuk kami lipat gandakan. Kami mengucap syukur, dan semua umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan dan siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Baik ucapan syukur kita, persepuluhan kita, janji iman kita, dan persembahan khusus kita bawa semua dengan sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Dan sebelum kita menabur, mari kita sama-sama kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita deklarasikan doa kita. Amin. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti mendapat hasil 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda, sebab saya diberkati Tuhan dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan nama Tuhan, memperluas kerajaan Allah dan pemberitaan Injil kerajaan sampai ke seluruh bumi. Amin. Haleluya. Para pelayan Tuhan akan melayani kita. Haleluya. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah pada hari ini secara live streaming, kami juga akan memberi pengumuman supaya Bapak Ibu dapat memberikan persembahan Bapak Ibu lewat GoPay, ya, bisa dengan rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian, juga dengan OVO. Kami sudah memberikan semua yang terbaik agar Bapak Ibu tidak sulit untuk memberikan taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucap syukur, ya, ucapan terima kasih kami kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan persepuluhan Bapak Ibu yang senantiasa setia untuk menabur bagi diakonia kita. Tuhan Yesus yang memberkati, membalaskan berlipat kali ganda. Amin. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Pertama, kita tetap semangat untuk tetap ikut pilar gereja kita. Untuk Pondok Daud, Bapak Ibu, kita secara live streaming, ya, atau worship from home akan berlangsung setiap hari Selasa sampai dengan Jumat dari pukul 9 pagi di channel-channel FB atau IG, ya, Instagram BFA Church Batam, ya, setiap hari pukul 9 pagi worship from home. Kemudian ada mesbah keluarga yang akan dilayani oleh Bapak Gembala senior kita, Bapak Pendeta Agung Takariana, akan berlangsung Bapak Ibu setiap malam jam 7 disertai dengan perjamuan kudus, ya, juga di channel atau FB Bethany Fresh Anointing dan IG Agung Takariana. Haleluya. Kemudian kita juga ada ibadah doa fajar setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, tetap worship from home di channel FB dan IG BFA Church Batam. Jadi semuanya ada, ya, Bapak Ibu. Pondok Daud, mesbah keluarga, kemudian doa fajar, kemudian ibadah junior church. Halo adik-adik yang ada di rumah, puji Tuhan semua tetap semangat, semua antusias. Bukan hanya buat mama papa, tapi buat adik-adik juga ada, ya, ibadah junior church BFA setiap hari Kamis. Catat, hari Kamis, juga setiap hari Minggu jam 5 sore. Mana tangannya adik-adik? Pukul 5 sore, ya, di channel FB Bethany Fresh Anointing. Semua tetap semangat, amin. Adik-adik yang ada di rumah.
Kemudian Bapak Ibu tetap senantiasa setia, tetap semangat. Bapak Ibu ikuti ibadah raya kita setiap hari Minggu secara live streaming pukul 9.30 pagi di channel FB dan IG BFA Church Batam. Dan firman Tuhan akan directly atau langsung disampaikan oleh gembala senior kita atau terkoneksi oleh gembala senior kita Bapak Agung Takariana. Ada lagi pengumuman? Oke, ya mari Bapak Ibu yang ada di rumah juga jangan jemu-jemu. Katakan jangan jemu-jemu. Jangan lupa tetap semangat. Mari kita share link-link semua ibadah kita Bapak Ibu. Kenapa kita share Bapak Ibu? Di luar-luar sana ada orang yang mungkin sulit beribadah. Kalau dengar kabar gospel, kabar baik tentang Tuhan Yesus, pasti semua diberkati. Amin. Jangan pelit. Haleluya, tidak ada orang yang pelit di BFA. Semua suka cita, semua suka memberi, semua suka share tentang hal-hal yang baik. Amin. Gak usah share-share yang lain, share yang luar biasa saja. Amin. Bapak Ibu, Gereja Bethany Fresh Anointing Batam mengucapkan stay healthy ya, stay safe, stay healthy, tetap stay at home ya, and keep social distancing ya, jaga jarak ya. Ibadah kita semua live streaming dapat dilihat di TV, dapat kita share ya, dapat kita bagi. Bapak Ibu juga yang butuh dukungan doa boleh menghubungi kami, boleh telepon, boleh WA, boleh apa saja. Yang jelas menghubungi kami dengan senang hati ya, melayani Bapak Ibu yang ada di rumah. Demikian, kalau sesaat lagi kita akan mendengar khotbah dari gembala senior kita. Mari kita siapkan hati, kita siapkan roti dan anggur kita, perjamuan kita, dan duduk paling depan dengan sikap hati juga yang antusias beribadah. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and see you next week. Haleluya. Amin. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak untuk pagi ini, hari Minggu tanggal 3 Mei. Ini hari ke-43 kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, secara fisik kami tidak bertemu, tapi dalam roh kami bertemu. Hamba-Mu bisa menyapa seluruh umat yang Kau percayakan untuk hamba gembalakan lewat online ini. Kami tahu bahwa Roh Kudus yang mengikat, Roh Kudus yang mempersatukan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pagi ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengalir, menjamah setiap kami Tuhan. Hidup kami diubah, kasih kami kepada Tuhan semakin diubah. Berikan roh, hikmat dan wahyu untuk kami mengenal Engkau dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, semua yang percaya diberkati, lambaikan tangannya. Dan sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Success people. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tanggal 3 Mei kita bertemu hari ini, tepat sudah minggu ke-7 saudaraku. Ya, kita nggak beribadah di gedung, plus Jumat Agung, berarti ada 8 kali kesempatan kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita terus setiap hari kita bertemu lewat mesbah keluarga. Dan saudaraku, luar biasa saya mendengar, artinya melihat kesaksian-kesaksian lewat mesbah keluarga setiap malam. Waktu hati kita, fokus kita kepada Tuhan, kepada karya salibnya. Saya melihat banyak orang yang bersaksi di kota Bandung, di luar kota Bandung, di luar Jawa, bahkan di bangsa-bangsa yang mengalami sentuhan kasih Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan. Seperti semalam saya sampaikan Bapak Ibu bahwa lebih baik menerima daripada memberi.
Saudaraku, lebih berbahagia menerima daripada memberi, atau lebih diberkati yang menerima daripada yang memberi. Tentunya waktu saya memberikan judul khotbah ini, saudaraku, 1 atau 2 tahun yang lalu, ada banyak orang yang bertanya, kan Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Betul, kalau itu hubungannya dengan sesama manusia, kita lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi kalau itu hubungannya dengan Tuhan, lebih baik kita menerima daripada memberi. Sebab kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Kita bisa memberi kalau kita sudah diberi oleh Tuhan. Nah, saudaraku, semalam saya katakan bahwa orang-orang seperti Marta dan orang-orang seperti Maria, ini menggambarkan orang perjanjian lama dan orang perjanjian baru. Marta, saudaraku, melihat Yesus dengan lensa perjanjian lama. Saudaraku, sementara Maria melihat Yesus dengan lensa perjanjian baru. Ada 2 lensa di dalam Alkitab, saudaraku. Maka ada Old Covenant dan ada, saudaraku, ada New Covenant. Ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Perjanjian lama, saudaraku, mencatat tentang apa semua senternya, pusatnya adalah kita, saudaraku. Ya, perjanjian di bawah perjanjian lama, saudaraku, saya mau sampaikan buat Bapak Ibu saudaraku, perhatikan baik-baik tentang apa, tentang Anda dan tentang apa yang saudara dan saya lakukan. Dengan memakai lensa ini, saudaraku, apa yang Marta lakukan itu tepat. Karena Marta menafsirkan, melakukan, menyenangkan kehendak Tuhan itu adalah harus melayani Tuhan dengan setia, harus menghitung macam-macam, harus mentaati hukum Taurat, harus menyangkal diri, memikul salib, harus menjaga kekudusan, harus menumbuhkan karakter dan sebagainya. Itu baru namanya melakukan kehendak Tuhan. Dalam kacamata atau lensa perjanjian lama yang Marta lakukan, betul. Dan kabar buruk dari mengambil jalur ini adalah, saudaraku, kita tidak akan pernah melakukannya dengan cukup baik. Kita nggak akan pernah melakukannya apalagi sempurna, cukup baik saja tidak. Maka dikatakan bahwa hukum Taurat itu cacat. Kenapa? Maka Yesus datang untuk menggenapi. Yesus datang untuk menyempurnakan, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya dengan cukup baik. Maka Yesus berkata kepada Marta, 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 kamu menyusahkan diri. Saudaraku, saya bacakan Lukas pasal yang ke-10, Bapak Ibu. Ayat yang 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Seperti tadi saya katakan, saudaraku, yaitu apa? Kalau kita melihat ini dengan kacamata perjanjian lama, maka saudara, fokusnya, pusatnya adalah apa yang saya lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak. Dan ini, saudaraku, kita berupaya untuk membuat Tuhan terpesona dengan kita. Dan kabar buruk dari mengambil jalur ini adalah kita tidak akan pernah melakukannya dengan baik, apalagi sempurna. Dan kita tidak akan pernah berhasil dengan sukses. Justru, saudaraku, saudara dan saya akan bergumul dalam kesombongan, dalam dosa, dalam nafsu, dalam kemunafikan dan iri. Karena memang perjanjian lama memang merangsang dosa, saudaraku. Artinya, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Marta, kalau itu mendapat pujian Tuhan, Marta akan menyombongkan diri, ini karena aku, karena aku, karena aku, karena aku. Kita tahu, saudaraku, kalau kita selamat karena perbuatan kita, kita akan dengan membusungkan dada waktu kita masuk surga. Semua karena aku yang buat. Tapi karena, saudaraku, Efesus 2 ayat 8-9 berkata, kita diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga waktu kita masuk surga nanti, saudaraku, kita gak membusungkan dada, dengan tersungkur kita berkata, thank you Lord, thank you Lord. Semua adalah anugerah. Woe am I, siapakah aku ini Tuhan, sehingga engkau menyelamatkan aku, orang berdosa ini. Dengarkan baik-baik, Bapak Ibu saudaraku. Nah, kemudian, saudaraku, dalam kitab Kolose pasal yang kedua, nanti malam saya akan menjelaskan satu topik yang luar biasa. Topik yang, saudaraku, hari-hari ini sedang rame, saudaraku, sedang rame diperbincangkan, saudaraku, ya.
yaitu topik tentang Yesus berkata, "Enyahlah dari hadapanku, engkau semua pembuat kejahatan." Sehingga Bapak Ibu, banyak orang-orang yang takut dengan ayat ini. Jangan-jangan nanti di akhir zaman, di hari penghakiman, Yesus gak mengenal aku. Nah, nanti malam Bapak Ibu, tolong beritakan, share kepada banyak orang. Saudara, sampaikan ini supaya kita mengerti firman itu buat siapa, ya. Saudaraku, apa sih maksudnya? Yesus berkata waktu ada orang-orang datang begini, "Tuhan, Engkau lihat aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku membuat mujizat demi namamu, aku sudah melakukan A, B, C, D, E demi namamu." Saudaraku, lihat, Yesus berkata, "Enyahlah engkau dari hadapanku, engkau pembuat kejahatan." Orang-orang yang menyombongkan diri, saudaraku, dengan apa yang dilakukan, dienyahkan sama Tuhan. Tuhan gak mengenal, saudaraku. Maka saya mau katakan, kalau saudaraku, lensa pandangan kita tentang Yesus masih seperti kepada perjanjian lama, hukum Taurat tidak menyelamatkan, maka dikatakan kalau kamu selamatkan hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus, saudaraku. Maka nanti malam satu topik yang menarik, saudaraku, supaya Anda tenang, teguh. Bagaimana? Ini ayat buat siapa? Kok Tuhan nanti jangan-jangan aku di hari penghakiman, Tuhan gak kenal aku. Oke, itu nanti malam ya. Kita sekarang membaca Kolose pasal yang kedua, Bapak Ibu. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke... Mana sebentar ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. "Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, mengenai minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat." Saudara, ada orang-orang yang sampai hari ini tetap ngotot bahwa Sabat itu Sabtu, saudaraku. Kalau bukan Sabtu, bukan Sabat. Jadi ibadah itu harus Sabtu. Ada juga yang ngotot, saudaraku, Sabat itu harus hari Minggu, dan sebagainya. Ayat 17 mengatakan, semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jangan kamu biarkan kemenanganmu. Saudara dan saya sudah menang. Jangan ada yang bilang, saudaraku, jangan Anda mau dibohongi bahwa Anda sedang berusaha untuk menang. Kita lebih dari pemenang. Kemenangan kita sudah menang. Saudaraku, jangan Anda mau dibohongi bahwa, saudaraku, kalau kita nggak menumbuhkan, saudaraku, A, B, C, D, maka Paulus berkata, firman Tuhan berkata, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah. Loh, saudaraku, ada orang-orang yang sepertinya rendah hati, rendah diri, beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saudara, ada orang-orang yang berkata, "Nih loh, saya sudah bertumbuh dalam karakter Kristus, kedewasaan rohani. Kalau kamu nggak begini, kamu belum layak untuk menerima ahli waris. Kalau kamu gini," semuanya masih tentang me, tentang aku. Saudaraku, salah. Itu lensa perjanjian lama, yaitu lensa yang dipakai oleh Marta. Sehingga saudaraku, orang seperti ini, maka tadi saya katakan, saudaraku, kabar buruknya adalah mereka akan melakukan tidak cukup baik untuk mendekati sempurna dari standar yang ditetapkan Allah. Maka ingat, saudaraku, standar yang ditetapkan Allah 10 hukum, saudaraku, itu cacat. Cacatnya kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya dengan sempurna. Maka hukum Taurat cacat, Yesus menggenapi. Yesus bukan melenyapkan, tapi menggenapi. Artinya apa? Hanya Yesus yang mampu melakukan hukum Taurat. Saudaraku, ya, kemudian ayat yang ke berapa tadi? 18 ya. Jangan biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri, padahal itu sombong, saudaraku. Ya, sepertinya merendahkan diri. Yo, kita ini begini, kita ini begini. Ya, sebenarnya sombong dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, yang dibesar-besarkan tentang apa yang dia buat. Marta juga begitu, datang kepada Yesus, "Yesus, engkau lihat apa yang aku kerjakan. Aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku melakukan ini, aku memberi kepadamu A, B, C, D, E." Yesus berkata, "Marta, Marta, Marta, Marta." Saudaraku, yang Yesus katakan, "Marta, Marta." Ya, mana ayat 21? "Engkau khawatir
Sebab saudaraku, Marta berusaha membuat dia berkenan kepada Tuhan. Dia merasa bagaimana caranya membuat Yesus berkenan. Saya mau beritahu, sebelum Yesus melayani pekerjaan Bapa, satu deklarasi yang surga katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Siapa murid yang paling dikasihi yang berani ngomong begitu? Yohanes. 11 murid lainnya tidak berani. Kenapa, saudaraku? Anda lihat, Bapak Ibu, Petrus pernah ngomong, Guru, aku sekali-kali aku tidak menyangkal engkau. Aku akan begini, aku akan begini. Dia banyak melakukan, tapi siapa yang sering bersandar di dada Yesus? Yohanes. Siapa yang banyak menerima dari Tuhan? Yohanes. Maka Bapak Ibu, saat Yesus mati di kayu salib, kemana yang 11 murid? Hanya satu murid yang ada sampai Yesus menghembuskan nafas terakhir wafat. Kesetiaan Yohanes teruji. Marta dan Maria. Marta yang melakukan banyak hal sepertinya untuk Yesus. Tapi siapa yang setia menyaksikan Yesus wafat di kayu salib? Maria. Maka semakin banyak engkau menerima dari Tuhan, saya percaya semakin banyak hidupmu berubah. Amen. Semakin banyak engkau menerima kebaikan Tuhan, semakin banyak engkau berbuat baik. Baik kepada pekerjaan Tuhan maupun kepada sesama. Semakin banyak engkau menerima kasih karunia Tuhan, engkau akan memberikan, saudaraku, kasih, cinta, anugerah kepada orang lain. Semakin banyak engkau menerima pengampunan dari Tuhan, engkau akan banyak mengampuni orang lain, saudaraku. Kenapa? Karena kita merasa kita nggak layak. Ingat tentang Maria Magdalena, Yesus berkata, orang yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Amin. Saya mau tanya, apakah Anda sedikit diampuni atau banyak diampuni? Orang yang banyak diampuni, dia tahu dosanya banyak. Orang yang sedikit diampuni, dia berpikir dosanya sedikit, padahal banyak juga. Maka saudaraku, orang ini orang sombong. Dia ngerasa bahwa dosanya sedikit. Dia sombong, dia berpikir dia udah beribadah, dia begini. Saudaraku, ini ada hubungan dengan nanti malam yang saya katakan. Enyaklah engkau, ada orang-orang yang membanggakan perbuatannya. Nah, kembali ke Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Sedang ia, Yesus Alkitab berkata, tidak berpegang teguh kepada kepala, yaitu Kristus, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Saudara, kita itu anggota tubuh Kristus. Kita harus berpegang teguh kepada kepala. Siapa kepalanya? Yesus. Amen. Kepalanya Yesus, saudaraku. Kita ini anggota tubuh. Nah, saudaraku, anggota tubuh harus nurut sama kepala. Komando semua dari kepala. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, kamu sudah mati bersama Kristus. Apanya? Hidupmu yang lama. Hidupmu yang lama. Hidupmu yang lama sudah mati bersama Kristus dan bebas dari roh dunia. Kamu sudah dibebaskan dari roh dunia. Mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kamu menaklukkan diri dengan rupa-rupa peraturan. Maksudnya peraturan apa? Tentang apa yang boleh, apa yang tidak. Tentang apa semua, saudaraku. Anda sudah dibebaskan dari hukum dosa, dari hukum Taurat. Ayat 21 menjelaskan, jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Ini termasuk juga bicara soal makan babi, boleh apa tidak. Saudaraku, gara-gara ibadah online saya belum menjelaskan. Oleh karena itu, bagi saudara, ya silahkan makan dulu sebelum saya khotbah soal makan babi boleh atau enggak, ya. Haleluya. Nanti mungkin pas ibadah offline, saudaraku di Balarea, saya akan jelaskan makan babi boleh apa tidak. Nah, ayat 1:21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu, ayat 22, hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini sekalipun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri,
Sepertinya menyangkal diri, merendahkan diri, saudaraku. Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi itu. Apa yang Marta lakukan? Memuaskan hidup duniawi. Saudaraku, maka judul khotbah saya dari tadi malam ini sambungan. Lebih berbahagia menerima daripada memberi di dalam Tuhan. Saudaraku, lebih berbahagia menerima daripada memberi. Anda tahu, saudaraku, Zakeus. Anda lihat, saudara, waktu Yesus ada di rumahnya, saudaraku, Zakeus itu orang yang sangat kagum dengan Yesus, orang yang terpesona dengan Yesus. Tapi dia menyadari dosanya banyak. Kenapa? Zakeus hidup di dalam hukum Taurat, maka dia sangat tahu dosanya banyak, dan dia tidak berani mendekat kepada Yesus. Dia hanya mau melihat Yesus dari jauh, tapi karena badannya kecil, pendek, tertutup orang banyak. Saudaraku, kalau bukan kekaguman akan Yesus, nggak mungkin seorang yang sudah tua. Kenapa? Dia ada di puncak karir sebagai kepala pemungut cukai atau kepala kantor pajak di kota Yeriko. Kemudian, saudaraku, dia pendek. Saudaraku, kalau bukan kekaguman, nggak mungkin dia berupaya, dia meninggalkan pekerjaannya. Saat itu kantor pajak sedang mau, banyak orang sedang menyetorkan SPT, saudaraku. Surat pemberitahuan pajak tahunan, surat pelaporan, saudaraku, tahunan, ya. Akan menyetorkan pajak, bayar pajak. Tapi kemudian, saudaraku, pegawai-pegawai kantor bilang, bos nggak ada. Kenapa? Bos meninggalkan pekerjaannya karena kekagumannya kepada Yesus. Dia berlari, kemudian karena dia pendek terhalang oleh orang-orang yang tinggi, saudaraku. Apa yang Zakeus lakukan? Saudaraku, dia berlari mendahului rombongan itu. Dia cari pohon. Saudaraku, kemudian dia naik dari atas pohon, dia lihat Yesus. Kenapa? Karena terpesona, terkagum. Perhatikan, saudaraku, maka perjanjian lama adalah upaya manusia, saudaraku, seperti Marta, untuk membuat Tuhan terpesona. Semua berpusat pada kita. Tapi, saudaraku, hukum kasih Allah adalah bagaimana caranya supaya senantiasa bangun tidur pagi hari Anda terkagum dengan Yesus yang memberikan nafas hidup hari ini. Saudaraku, musim seperti ini, apa sih yang saudara dan saya harapkan? Saya percaya kita semua berharap besok pagi kita masih hidup. Kita berharap besok pagi kita masih sehat. Kita berharap besok pagi kita masih bisa menyapa istri dan anak-anak kita. Besok pagi, saudaraku, kita berharap segera musim ini berlalu dan kita kembali kepada kehidupan normal. Saya percaya, saudaraku, maka saya membaca, saya ada di grup WA saya, jemaat yang sales mobil, jemaat yang begini, mereka semua penjualan rata-rata hampir nol, saudaraku. Kenapa nggak ada yang beli mobil? Kenapa? Semua orang nggak mikirin mobil, nggak mikirin apapun. Anda lihat, saudaraku, Anda punya baju pesta, silakan saja. Saudaraku, ibu-ibu yang biasa pakai sepatu high heel, mau ngapain hari ini? Halo, saudaraku, pendeta-pendeta, saudaraku, yang biasa pakai jas, saudaraku, kemudian berkorban depan ribuan orang. Hari ini mau ngapain? Ada takutnya juga 1 jam, saudaraku, ngobrol tanda tangan, saudara, tanggal 20 Maret, saudara, ngobrol, saudaraku, sampai 1 jam, bla 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 bla, saudaraku. Makanya setiap pagi waktu kita bangun, Tuhan masih beri kita napas hidup. Apa yang saya lakukan? Mengucap syukur, kagum sama Tuhan. Amin. Nanti setelah ibadah ini, saya bisa nikmati makan siang, ada sambal, ada ini. Saudaraku, lidah saya bisa merasakan, saudaraku, rasa yang nikmat. Itu kan semua kasih karunia. Ya, saya mendengar kesaksian orang-orang yang kena COVID-19 nggak bisa lagi merasakan makanan. Jangankan COVID-19, Anda sakit biasa aja masuk angin, rasa makanan nggak enak, saudaraku. Makanya begitu sembuh kan Anda pengen makan banyak. Nah, coba belajar mengagumi akan semua berkat yang Tuhan beri. Amin. Saudaraku, kemudian Bapak Ibu, ya, Anda bisa menikmati, ya, ini di meja makan saya, saudaraku, udah mulai disiapkan. Kita bisa menikmati makanan enak. Itu semua adalah kasih karunia.
Nah, kekaguman ini yang akan membuat saudaraku berkat Tuhan mengalir. Ingat, saat kita mulai berfokus kepada apa yang kita buat, kita akan berhenti kagum kepada Tuhan karena kita sedang berfokus untuk membuat Tuhan kagum sama kita. Mujizat distribusi roh berhenti, saudaraku. Itu terjadi di Nazaret. Kembali kepada Zakeus, saudaraku. Apa yang dia lakukan? Dia kagum. Maka dari atas pohon dia mengagumi Yesus. Dia melihat Yesus dari cara dia berpikir, ini beda dengan rabi yang lain. Ini beda dengan rabi-rabi Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat yang menghakimi Zakeus, kamu orang berdosa dan sebagainya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus lihat Zakeus, Zakeus turunlah, aku mesti numpang di rumahmu. Dan seluruh kota itu menghakimi Yesus. Masa ini rabi bergaul dengan orang berdosa? Masa ini rabi malah tinggal di rumah orang berdosa? Dan saudaraku, kekaguman Zakeus, saudaraku, di rumah Zakeus, saya kasih tahu saudaraku, Yesus mau mampir di rumah Zakeus bukan karena Zakeus kaya, bukan. Semua Yesus jauh lebih kaya. Yesus, saudaraku, melihat kekaguman, itulah yang membuat dia mau singgah di rumah Zakeus. Hari ini kalau Anda kagum, Anda terpesona dengan Yesus, Yesus akan datang untuk menjamah Anda dimanapun Anda berada, dan mujizat itu mengalir dalam bisnis, dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga saudara. Amen. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Perhatikan. Saya nggak tahu berapa jam saudaraku Zakeus menerima kasih, menerima pengampunan, menerima saudaraku kelimpahan, menerima hikmat, menerima saudaraku semua yang terbaik dari Yesus. Sebelum Yesus meninggalkan rumah Zakeus, Anda lihat perjumpaan dengan Yesus, menerima dari Yesus, mengubah karakter Zakeus yang pelit, medit, bin kikir, saudaraku. Sampai berkata begini, setengah dari kekayaanku akan kuberikan kepada orang miskin, dan semua yang kurampas akan kukembalikan sekian kali lipat. Luar biasa. Seorang pemungut cukai merampas yang bukan haknya, pelit, medit, kikir, duit yang menjadi Tuhannya, mamon yang menjadi Tuhannya. Anda lihat hidupnya berubah karena menerima dari Tuhan. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Adakah di sini yang sudah pernah memberikan setengah dari kekayaannya untuk Tuhan? Rasanya belum ada. Zakeus sudah lakukan. Zakeus sudah lakukan. Why? Karena dia menerima dari Tuhan. Maka saya katakan, saudaraku, waktu kita lebih berbahagia menerima daripada memberi kepada Tuhan. Waktu kita menerima dari Tuhan, itu mengubah hidup. Yohanes, Maria menjadi orang-orang yang setia. Bahkan sampai Yesus wafat, murid-murid dan pengikut meninggalkan. Anda lihat, beberapa hari, seminggu sebelum Yesus wafat, saudaraku, Yesus masuk Yerusalem. Orang-orang Yerusalem mengeluh-elukan Yesus dengan menaruh daun palem dan baju jubahnya. Waktu Yesus naik keledai, mereka berterus-sorak, Hosana, Hosana bagi anak Allah, Hosana bagi Raja keturunan Daud datang, bla 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 bla. Orang yang sama ngomong Hosana, Hosana. Beberapa hari kemudian berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi termasuk 11 murid yang lain, Yudas menyangkal, bahkan menjual Yesus. Petrus menyangkal dan kemudian kabur. 9 murid yang lainnya nggak tahu kemana. Hanya satu Yohanes yang duduk. Dia terus mengikuti, saudaraku, tidak tidur semalaman. Saat Yesus ditangkap dari Taman Getsemani, dibawa ke rumah Kayafas, dibawa ke Pontius Pilatus, dipenjara di rumah Kayafas, di penjara bawah tanah, dihajar, dicambuk, dihakimi, diludahi, via dolorosa. Yohanes dan Maria yang menyertai Yesus. Sampai kemudian, saudaraku, Yesus memikul salib di Golgota. Yesus, saudaraku, disalib 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3. Siapa yang tidak beranjak meninggalkan tempat itu? Yohanes dan juga Maria. Kemana mereka semua?
Saudaraku, yang selama ini merasa sudah memberi kepada Tuhan, seperti Petrus yang berkata, aku akan begini, aku akan begini. Petrus juga yang berkata, Tuhan, aku sudah meninggalkan ayah ibuku, rumahku, aku ini apa yang aku peroleh. Anda lihat, pagi ini saya mengajar jemaat BFA, center kita, pusat penyembahan kita, pusat kekaguman kita, bukan diri kita, bukan apa yang kita buat, tapi apa yang Yesus buat. Waktu Anda menerima dari Tuhan, karaktermu akan berubah. Paulus berubah lewat perjumpaan yang luar biasa. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekaguman kita, saya percaya banyak hal yang bisa kita kagumi dari Yesus. Maka jangan berhenti terpesona dengan Yesus setiap saat. Itu membuat Anda excited dalam melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan, saudaraku, sepertinya tidak mengenal lelah. Dalam satu hari saya bisa ada di beberapa kota. Ya, Sabtu saya ada di Bandung, sore saya sudah ada di Singapura, Minggu pagi saya sudah ada di Jakarta, Minggu sore sudah ada di Surabaya, Senin saya ada di Palangkaraya. Saudaraku, saya bisa seperti itu, tapi kenapa saya lakukan itu? Bukan tentang saya. Sebab saudaraku, Yesuslah yang mengerjakan di dalam saya. Amin. Itu dia. Waktu saya membawa kekaguman Anda kepada Yesus, saya mendengar kesaksian sampai tadi malam, saudaraku. Ada orang-orang yang kirim, saudaraku, direct message di Instagram, mengalami jamahan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Itu dia. Waktu saya membawa kekaguman Anda, terpesona Anda kepada Tuhan, Anda akan melihat begitu banyak kebaikan mujizat yang Anda terima. Zakeus, saudaraku, dia menerima dari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, sebelum Yesus pulang, karakter Zakeus berubah. Dari si pelit kikir medit gak perlu waktu 1-2 tahun. Bukan persepuluhan lagi yang dia beri, saudaraku, 50%. Bukan lagi perpuluhan, 50% dia persembahkan. Anda tahu, saudaraku, Elisa waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mata bajak dan, saudaraku, kedua lembunya semuanya disembelih, dipersembahkan. Mata bajak bicara soal pekerjaannya, diserahkan kepada Tuhan, karena dia sudah menerima dari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, perhatikan, begitu banyak kebaikan Tuhan. Ingat, Nazaret tidak ada mujizat karena tidak ada kekaguman. Saya tutup, saudaraku, dengan kisah yang saya semalam bacakan. Semalam saya sebutkan tapi saya belum baca. Markus pasal 6. Kemudian Yesus berangkat, ayat 1. Markus 6 ayat 1. Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, yaitu Nazaret. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, takjub doang, saudaraku. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Yesus ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Berhenti kagum, berhenti terpesona. Awalnya takjub melihat mujizat Yesus, pengajaran hikmat yang Yesus beri. Kemudian mereka, saudaraku, berhenti karena melihat, loh, ini kan anak tukang kayu. Kehidupan agamawinya kalah sama kita. Kita yang tiap hari di rumah ibadah, kira-kira seperti itu, saudaraku. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Yesus dihormati di mana-mana, tapi di Nazaret dia tidak dihormati. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka tidak mengizinkan Yesus memberi kepada mereka. Mereka nggak mengizinkan menerima dari Yesus. Maka yang terjadi ayat 5, Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana,
kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Maka saya katakan, saudaraku, gereja, pelayanan hamba Tuhan, atau apapun pelayanan yang sudah mulai berhenti mengagumi Yesus, salah satu tandanya mujizat berhenti di situ. Nggak ada lagi mujizat, saudaraku. Anda lihat, nggak ada mujizat waktu mereka berhenti mengagumi Yesus. Berhenti mengagumi Yesus. Maka perhatikan dalam Markus 6, Yesus berkata, ayat yang kelima, Nabi dihormati di mana-mana. Nah, penghormatan kita kepada Yesus itu membuat akses surgawi turun atas kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan, kebaikan, kesembuhan, mujizat terjadi. Mujizat bukan hanya bicara soal sakit sembuh. Mujizat juga bicara, saudaraku, karakter hidup kita diubah. Mujizat juga bicara dari seorang pemarah menjadi peramah, dari seorang kikir menjadi murah hati, dari seorang yang sombong rendah hati. Ingat, saudaraku, ada kesombongan yang terselubung, yaitu kesombongan merasa sudah melakukan seperti orang-orang Farisi ahli Taurat. Yesus berkata sombong mereka. Mereka berpikir perbuatan mereka menyelamatkan mereka. Haleluya. Kemudian dalam Markus 6 bagian yang terakhir, saudaraku, Markus 6 ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Tadi di Nazaret, sekarang di Genesaret. Ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari perahu, orang segera mengenali itu Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menyentuh jubah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kekaguman akan Yesus, nyentuh jubah aja menerima mujizat. Tapi berhenti mengagumi Yesus, berhenti terpesona, karena fokusnya adalah membuat Yesus terpesona dengan dirinya. Saudaraku, berhenti. Jangan, saudaraku, Anda, kita pamit ke jemaat untuk doa puasa 80 hari 80 malam supaya membuat Yesus terpesona dengan kita. Kita menyangkal diri, kita memikul salib supaya membuat Yesus terpesona dengan kita. Salah. Fokus kita bukan itu. Semua harus tentang Dia. Nggak ada Musa, nggak ada Elia. Yang ada Yesus only. Hanya Yesus. Biar kekaguman kita, pusat ibadah kita hanya Yesus. Maka berkali-kali saya berkata, saya bawa Bapak Ibu Saudaraku bukan kepada manusia saya, kepada Yesus. Mungkin awal-awal Anda, saudaraku, kagum dengan karisma saya, dengan khotbah saya, tapi saudaraku berhenti. Kekaguman Anda, keterpesonaan Anda hanya kepada Yesus. Sebagai bukti, saya tidak mendoakan saudara menumpangkan tangan Anda secara langsung. Saya di rumah, Anda di rumah-rumah Anda masing-masing, dipisahkan oleh jarak puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilo. Dan Anda dijamah Tuhan, Anda disembuhkan Tuhan. Ada orang yang dibaptis Roh Kudus berbahasa roh di pulau-pulau. Ada orang yang rebah di rumah masing-masing, dilawat Roh Kudus. Ada orang yang sembuh. Siapa yang mengerjakan? Bukan saya. Semua itu karena Anda kagum sama Tuhan. Maka Dia Allah yang roh. Allah yang roh itu menjamah saudara. Amin. Maka saudaraku, orang yang takut kehilangan jemaatnya akan kehilangan jemaat. Orang yang takut kehilangan jemaat akan kehilangan jemaat. Saudaraku, jemaat itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, saya bersyukur saya menggembalakan. Kalau ada satu jemaat yang pindah, saudaraku, ya sudah, berarti Tuhan gak percayakan untuk saya gembalakan dia. Nothing tulus, gak ada beban. Sebab itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Saudaraku, jangan berpikir bahwa rumah, pabrik, bisnis, uang, deposito Anda itu milik Anda, milik Tuhan, dipercayakan pada Anda. Saudaraku, jadi biarlah engkau menjadi bendahara-bendahara yang baik. Hari ini, mari saudaraku, apa sih yang saudara dan saya harapkan dalam situasi kondisi ini? Cuma satu seperti saya katakan, Anda besok pagi bangun,
Anda masih berharap bisa menghirup udara segar, Anda masih hidup. Itu yang kita harapkan semua. Betul? Nah itu dia. Waktu kita mengagumi Dia memberikan hidup. Waktu kita mengagumi Dia, saudaraku, saya percaya akses surga sedang turun atas saudara. Di Nazaret tidak ada mujizat waktu mereka berhenti menghormati Yesus, berhenti kagum kepada Yesus. Dan mereka sedang berupaya membuat Allah kagum dengan ketaatan mereka melakukan hukum Taurat. Saudaraku, seperti tadi saya katakan, saudara, kabar buruknya dari orang-orang yang berkanjang pada perkara-perkara seperti ini adalah apa? Kita tidak akan pernah melakukannya dengan baik, dan kita tidak akan pernah berhasil dengan sukses. Justru kita akan bergumul dengan kesombongan, nafsu, kemunafikan, dan sebagainya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari saya mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Naikkan pujian saudaraku. Ora lapas syanda takara. Masih ada waktu 3-4 menit, saya mengajak saudara memuji menyembah Tuhan. Ambil kunci C. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu, ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Mari kagumi Dia. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Sekali lagi, bila ku pandang bulan dan bintang, ajaib dan mulialah karyamu. Ku jatuh tersungkur di bawah kakimu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Berdiri, mari saudaraku, selalu terpesona, selalu mengagumi Dia. Ku sembah Kau Tuhan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Lebih baik menerima dari Tuhan yang mengubah hidup saudara. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus.
dan cawan ini. Saya terkagum untuk apa yang Dia sudah buat saya dan saudara. Setiap kali saudara saya melakukan perjamuan kudus, saya terpesona dengan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup saya. Dia menyelamatkan saya, Dia mengampuni saya, Dia tidak memperhitungkan dosa saya, Dia menerima saya apa adanya, dan Dia mencantumkan nama saya dalam kitab kehidupan. Setiap kali saya melakukan perjamuan kudus, saya terus terkagum akan apa yang Dia buat. Surah apa syadda sekali lagi angkat tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Mari angkat roti dengan tangan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ini tubuh yang terpecah-pecah untuk saudara dan saya. Saya kagum dengan apa yang Tuhan buat. Tidak ada pemimpin agama lain yang melakukan ini. Hanya Yesus. Dia lahir, Dia mati, Dia bangkit. Dan kematiannya ini, perjanjian lama ditulis dengan jari Yesus, perjanjian baru ditulis dengan darah Yesus. Perjanjian lama ditulis di loh batu, perjanjian baru ditulis di loh hati. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Ambil dan makan dengan hormat, dengan kekaguman akan Dia, dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan mendatangkan keselamatan, kematian Tuhan mendatangkan kehidupan, kesembuhan, pemulihan. Jangan lakukan karena rutinitas, tapi lakukan karena Anda kagum, Anda terpesona. Ini tubuh darah Yesus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur pagi ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Yang percaya ambil dan minum dalam nama Yesus. Angkat tanganmu saudaraku. Saya percaya waktu kita mengagumi Yesus, kasih, kebaikan, kemurahan, sentuhan, hikmat dari Yesus turun, mengubah hidupmu, mengubah karaktermu, mengubah gaya hidup saudara. Seperti Zakeus, seperti Maria Magdalena, seperti perempuan Samaria di sumur Yakub. Terus kagumi Dia. Sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless you. Tuhan memberkati engkau. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saudaraku, dari tadi malam banyak orang yang dijamah, dilawat Tuhan. Mereka bersaksi waktu mereka mengagumi, terpesona dengan Tuhan. Kasih, kesembuhan, mujizat, kebaikan mengalir, saudaraku. Hal yang sama terus itu lakukan itu. Baik, pengumuman yaitu nanti malam saudaraku lewat tiga saluran Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya akan mengajar pengajaran yang penting yaitu tentang apa yang Yesus katakan, enyahlah engkau dari hadapanku, nabi-nabi palsu dan sebagainya. Nanti malam Anda penting sharekan ini kepada banyak orang supaya tidak membingungkan, karena ini yang sedang rame-rame di dunia media, di dunia medsos, saudaraku. Ya, antara golongan engkong dan golongan opah. Nanti saya akan sampaikan kepada saudara. Oke. Kemudian pengumuman yang kedua adalah, saudaraku, bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan, baik persepuluhan, baik persembahan syukur, saudaraku, mari ke satu rekening saja supaya tidak bingung.
Setiap hari Kamis dan hari Minggu saya akan umumkan nomor rekening. Di luar hari itu saya nggak akan umumkan, saudaraku. Silakan ke nomor rekening BCA 282 136 8563 282 136 8563. Sekali lagi, BCA 282 136 8563 atas nama Agung Takaryana dan bukan atau dan Jatnika Oki Swanda. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sharekan saudaraku khotbah hari ini di Facebook Anda, di Instagram Anda, di YouTube, di-sharekan. Dan saudara, saya percaya ya, ini akan jadi berkat bagi banyak orang. Sampai ketemu Mesbah Keluarga nanti malam jam 7 dengan pengajaran yang luar biasa. God bless you, Tuhan memberkati dan shalom. Nyanyikan